Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar hari ini kita berdoa dulu seperti biasa kepada KM. Silakan untuk pimpin doanya. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum ke materinya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ada. Coba berdiri dulu, Bapak ingin lihat kesiapannya, kerapihannya ya. Nah, sudah rapi, ya. Silakan duduk kembali. Sebelum ke pelajarannya, di sini Bapak akan bertanya dulu tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kita belajar apa? Mad arif sukun. Ya, apa mad arif sukun? Mad arif sukun ialah mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Ya. Ada yang bisa berikan contoh? Saya Pak. Apa contohnya? Ya, Ya, lamun ya. Terus apa? Ada lagi? Saya Pak. Ya. Malikinas. Malikin nas. Ya. Berapa harokat? saya Pak. Boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Ya. Boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Masih ingat semuanya. Apabila lupa jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya. Tingkatkan lagi belajarnya di rumah agar bacaan kita terutama membaca Al-Quran ya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Kita terapkan di rumahnya ya cara membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah di sini anak-anak sekalian kita akan belajar Quran hadis ya. Materi kali ini yaitu tentang ayat infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Namun sebelum ke materinya ya, ke kegiatannya Bapak di sini akan membacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Nah ini kompetensi dasar untuk kegiatan kita kali ini ya. Pertama, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr. Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini indikatornya ya. Menelaah isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendeteksi ciri orang beriman berdasarkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Pertama, melalui mengamati tayangan video, nanti Bapak akan menampilkan video ya.
Siswa dapat menelaah isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeteksi ciri orang beriman berdasarkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan yang keempat atau yang terakhir, melalui mengamati ayat, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Nah, baik, di sini Bapak akan membagikan atau menayangkan sebuah video ya. Silakan kalian amati di video ini ya. Nah, di video tadi kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah melihat tayangan video tadi? Seorang pemuda yang suka menolong. Seorang pemuda yang suka menolong atau membantu, ya. Di sana membantunya dengan apa? Dengan uang, terus tenaga, makanan, ya.
artinya memberi bantuannya banyak cara ya. Cara membantu orang itu ternyata bisa dilakukan. Kalau kita punya uang, bisa dengan cara memberi uang. Kalau kita punya tenaga, kita bantu orang dengan Tenaga. ya. Atau punya makanan, jadi kita bantu orang dengan banyak cara ya. Jadi video tadi kita menyaksikan seorang pemuda ya, yang walaupun hidupnya sederhana ya, hidupnya sederhana tetapi mampu menolong orang Lain. ya. Nah, sini Bapak akan memutarkan video tentang Quran Surat Al-Fajr ya. Jadi ini ada kaitannya dengan video yang tadi ya, yang sudah kita putarkan. Nah, di video kedua ini adalah tentang Quran Surat Al-Fajr ya. Di depan kalian sudah ada Quran atau juz amma, boleh kalian lihat ya. Selain Bapak tampilkan di depan, kalian boleh dilihat juga di dalam Al-Quran ya. Quran Surat Al-Fajr-nya yaitu ayat 15 sampai 18 ya. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Nah, ini video tentang Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, di video ini adalah video pertama tadi ya, kemudian yang video yang kedua ini apakah ada yang berkaitan? Kira-kira kaitannya apa? Yaitu keduanya sering berkaitan. Ya, berkaitan karena tentang infak ya, tentang infak atau tentang menolong ya, atau tentang rezeki ya. Nah, di Quran Surat Al-Fajr ini tadi ayat 15 sampai dengan 18. Jadi ada kaitannya antara video satu tadi dengan video yang kedua ya. Nah, di video yang kedua ini Quran Surat Al-Fajr ya, tentang infak ya, tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah Bapak siapkan ya untuk tugas masing-masing kelompok. Kalian silakan nanti kerjakan ini tugas kelompoknya ya, terhadap apa yang sudah kita amati tentang materi kali ini ya, Quran Surat Al-Fajr tadi tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kalian diskusikan ya, dan untuk sumber belajarnya silakan kalian bisa melalui ya buku bacaan misalnya ya, atau dengan media online ya atau internet yang sudah tersedia di laptop kalian masing-masing. Silakan dicari materinya yang kalian butuhkan dan sesuai yang kalian butuhkan di tugas ini ya. Silakan dicari di buku materi atau di laptop ya dengan cara online. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kerjasama ya. Kalian silakan untuk cari referensinya ya, bisa di buku pelajaran atau di Al-Quran atau juga di media online ya, atau di internet untuk mencari jawabannya. Silakan.
Atau yang bawa HP silahkan dibuka HP-nya ya. Bisa melalui online di HP ya, browsing silahkan. Atau bisa melalui di laptop juga ya. Silakan dicari ya berbagai sumber, silakan sesuai dengan tugas di masing-masing kelompoknya ya.
Tulisannya yang rapi ya, agar nanti pas dibaca, pas presentasi nanti ke depan baca tulisannya ya. Bapak kasih waktu 3 menit lagi ya. Silakan diselesaikan tugasnya. Nanti setelah ini kita presentasikan ke depan ya, dari masing-masing kelompok.
Gimana, sudah beres semua? Sudah. Kalau sudah beres, sekarang Bapak minta dari masing-masing kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk maju ke depan, presentasikan hasil kelompoknya masing-masing ya. Siap? Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, dan mungkin untuk kelompok yang lainnya boleh menanggapi nanti, memberikan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi tadi. Harta yang didapatkan adalah hasil kerja kita, tapi kenapa kita harus berinfak? Apa manfaat berinfak? Harta yang kita miliki semata-mata merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja kita hanya merupakan sebatas ikhtiar saja. Harta merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus senantiasa membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat berinfak salah satunya ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap infak yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selain itu, infak bisa menjadi tabungan agar bekal kita di akhirat kelak. Kesimpulan dari kelompok kami, harta yang kita miliki merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bisa membelanjakannya di jalan yang Allah ridhai, salah satunya dengan cara berinfak. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Bagaimana jika harta yang kita miliki tidak kita infakkan? Harta yang kita miliki akan kita tanggung jawab di akhir kelak, maka kita harus membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Tidak. Ya, cukup. Cukup. Kita kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 1 ya, apresiasi dari kelompok 1 ini ya, Pak tidak lolos ya Pak. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jika patologi jika dikatakan dengan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18, dia termasuk orang yang lebih karena harta yang dimilikinya hanya untuk kenikmatan dunia semata. Dunia hanya tempat kenikmatan saat akan kita tinggalkan. Patologi salah menilai tentang harta, yang padahal itu adalah contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah akan dipertanggungjawabkan. Rumah mewah, kendaraan mewah akan ditinggalkan saat ajal tiba. Percuma hidup di dunia serba ada, tapi di akhirat mendapat siksa. Kesimpulan dari kelompok kami dari cerita Pak Tono, kita belajar bahwa harta merupakan titipan. Jangan sampai kita terbawa nafsu sehingga melupakan bahwa suatu saat kita akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita miliki agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan sampai kita seperti Pak Tono yang hanya mementingkan kehidupan dunia yang fana. Apakah ada yang ingin ditanya? Saya bagaimana dari mana menjadi orang yang hanya berinfak? Menanamkan sikap bahwa apa kita miliki di dunia semata-mata titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Paparha harusnya menyadari bahwa hidup ini merupakan tempatnya ujian dan cobaan bagi umat manusia. Paparha termasuk orang yang sangat rugi, sudah hidup susah di dunia, di akhirat pun disiksa karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya, Paparha bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantapkan dalam jiwa bahwa hidup kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit apapun hidup kita di dunia ini harus tetap kita jalani dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kami tuliskan adalah baik buruk nasib hidup kita semua sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Juga saya hanya sebatas ikhtiar bagi buruk nasib hidup kita semua sudah Allah. Dan doa sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa atas pokok dan kebenaran Allah. Bagaimana agar kita mampu menghadapi cobaan di saat hidup susah? Sabar dalam menghadapi segala ujian dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang terjadi di hidup kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang lagi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 atau kelompok yang terakhir maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulan lain, meskipun kaya raya di hadapan Allah termasuk semua uji ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pandai mensyukuri atau Ya, yang Anda Allah kepada kita kebetulan diberikan hidup yang banyak, harta, maka kita bisa menerapkan hidup seperti para jaki yang berwarna. Apakah ada yang mau bertanya? silakan. Harta yang kita miliki, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sikap pajaki? Bisa kita hidup dengan harta, maka sepatutnya kita mensyukuri salah satu dengan cara berinfak dan menyantuni makanan anak yatim. Cukup. Silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semua kelompok sudah presentasi ke depan ya, membacakan hasil yang sudah didiskusikan secara bersama-sama. Dari pelajaran kita yang sudah tadi didiskusikan, kira-kira apa ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Apa kira-kira kesimpulannya untuk yang tadi sudah kita didiskusikan? Kesimpulannya bahwa dunia ini adalah sebaiknya ujian bagi manusia. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada juga yang diuji dengan kemiskinan. Tugas kita harus selalu bersyukur dan bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Fajr tadi ya, yaitu tentang infak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ayat 15-nya di sana dijelaskan ya bahwa ketika manusia diberikan rizki ya, keleluasan rizki, maka dia mengatakan bahwa itu adalah kemuliaan dari Allah. Padahal itu berupa ujian ya. Kemudian di ayat ke-16-nya yaitu manusia yang ketika disempitkan rezekinya ya, dia merasa bahwa itu adalah hinaan dari Allah. Yang padahal sama, itu pun adalah ujian dari Allah. Baik hidup kita diuji di dunia ini, baik dengan harta ya, ataupun dengan kemiskinan misalnya ya, dengan kesempitan rezeki. Nah itu sama saja adalah ujian. Dunia ini adalah tempat kita ujian ya. Nah dikatakan di sana juga kita harus di ayat berikutnya ya, kita harus menyantuni anak yatim ya. Menyantuni anak yatim bisa dengan cara memberi makanan, pakaian ya, dan lain sebagainya, dengan cara kita berinfak di jalan Allah ya. Kemudian selain itu di ayat ke-18-nya Allah memerintah kepada kita untuk senantiasa memberi makan fakir miskin. Jangan sampai kita hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan ya, ternyata tetangga kita ya kelaparan tidak makan. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus senantiasa berbagi ya, senantiasa berinfak, bersedekah ya, apa yang kita miliki ya, kita sisihkan untuk saling berbagi dan menolong kepada sesama ya. Nah itu kesimpulannya ya. Nah baik, untuk selanjutnya silakan dibuka Qurannya, Quran surat Al-Fajr-nya, kita baca sama-sama di ayat ke-15 sampai 18 ya. Silakan dibaca dulu Tahun ayat ke-15 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
sudah hafal ya, untuk menentukan hafalannya, Saudari Risti, silakan ke depan. Silakan kamu ya. Silakan selanjutnya Nur Aini. Selanjutnya Neng Devi. Baik, untuk selanjutnya Bapak di sini menyediakan tugas individu ya, dan KPT tugas individu. Nanti di sini kalian kerjakan secara masing-masing ya. Di sini ada nama dan hari dan tanggal. Silakan diisi ya soalnya. Jangan lupa kasih nama ya. Silakan dikerjakan ya masing-masing.
Pastikan dipahami dulu ya, dibaca baik-baik dan dipahami apa yang ditanyakan ya. Jangan sampai salah pemahaman, nanti isinya salah.
Soalnya jelas semua ya, bisa dibaca ya.
Apakah sudah beres? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Baik, setelah mengerjakan tugas, sini Bapak memberikan penguatan ya terhadap materi kita hari ini. Silakan untuk menuliskan kelompok lagi ya. Nah, di sini kita akan bermain ya, bermain sambil belajar. Bapak menyediakan pertanyaan ya, berupa pertanyaan. Silakan kalian nanti dijawab oleh masing-masing kelompok kerjasama ya. Kerjasama, silakan dikerjakan bersama-sama. Nanti hasilnya bisa dilihat secara real ya, atau secara langsung di papan tulis ini ya. Kita bisa menyaksikan di sini nanti nilai yang tertinggi itu siapa, kelompok mana ya. Kemudian yang paling rendah itu kelompok berapa. Diusahakan dibaca dan dicermati dulu pertanyaannya ya. Jangan asal memilih pertanyaan atau memilih jawaban ya. Nah, sudah paham ya? Sudah. Nah, kita mulai permainannya. Kelompok mana kira-kira yang jawabannya paling baik ya, nilainya paling baik. Silakan mulai dari sekarang. Kelompok
Ya, sebentar lagi menutup kelompok 1. Sudah. Ya, masih menunggu kelompok yang lain. Apakah bisa bekerja? Sudah. Beres semuanya? Di sana ada keterangan ya. Nah, ini keterangannya ya. Saya lihat di sana yang betul berapa, yang salah berapa ya. Nah, di sini yang pertama kelompok 1. Kemudian yang kedua oleh kelompok 3. Yang ketiga kelompok 2. Dan yang keempat kelompok 5. Bagaimana, mau lagi? Coba kita penasaran ya. Kelompok 1 kalau kali ini masih kelompok 1 berarti memang kelompok 1 luar biasa. Siap main lagi? Siap. Tinggal masukkan kode lagi seperti biasa ya. Blind game ya. Tinggal nunggu. Iya benar, ini salah ya. Benar 14 salah benar. Kalau yang lain muncul play game, langsung play game saja. Kalau tidak muncul, bisa? Nah, sudah ya? Doain ya Pak. Doain. Sudah sih, tunggu itu mas. Ini tinggal masukkan ke nama kelompok ya. Nah, sudah, klik start. Kelompok ini sudah bisa. Nah, nanti sudah otomatis ya. Karena sudah 4 kelompok, baru 3 yang masuk ya. Kelompok 4 sudah. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Sudah betul ya? Siap? Siap. Awas, jangan terkecoh ya. Kita mulai. 1, 2, 3.
menjawab benar. Kelompok 2. Kelompok 2 masih memimpin. Kelompok 1 yang coba. Kelompok 1 masih yang teratas. Ya, kelompok 4 jawab. Salah, awas, jangan salah pilih. Kelompok 1 sekarang yang di atas. Kelompok 2 yang kedua. Masih kelompok 1 yang kedua, kelompok 2. Kelompok 4 gak muncul ya? Kayak yang di atas. Wah, drop ya. Drop contohnya. Ini gak muncul. Drop laptopnya gak bisa dilanjut ya. Sudah yang ada aja. Yang kelompok 1, kelompok 4 gak muncul ya di sini ya. Dalam kelompok 2 masih penasaran nih. Ya, kita masuk kelompok 4 ya. Oh iya, kelompok 4 sekarang muncul nih. Cuma kelompok 3. Jangan kelompok 1 belum. Dah. Ya. Kelompok 4 belum. Ada tuh kelompok 4 belum. Ada lagi. Betul berapa? 95 dan 11. Mana tidak ada kelompok 3. Berapa? 13. Tidak ada, sudah semua ya? Beres. Dan masih kelompok 1 ya. Kelompok 2 terhenti karena laptopnya mati ya. Nah, kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi intinya ya, kalian sudah memahami ya, alhamdulillah tentang materi kita di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa kita aplikasikan atau bisa kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang infak ya.
Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih sama temanya tentang infak di jalan Allah, namun berganti ayatnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Ya, nah itu pelajaran yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, nah kita tutup di pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca Al-Baqarah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.